Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa harga satu bungkus mie instan yang sama bisa jauh lebih murah di Indonesia dibandingkan di Amerika Serikat? Dan kenapa ketika inflasi Amerika naik, rupiah kita ikut-ikutan melemah? Dua pertanyaan sederhana ini sebenarnya menyimpan sebuah konsep besar dalam manajemen keuangan internasional. Namanya Purchasing Power Parity, atau yang kita kenal sebagai paritas daya beli. Saya, Dwi Putresye dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya akan mengajak teman-teman mengenal lebih dalam tentang hubungan paritas daya beli atau PPP dan inflasi global terhadap nilai tukar rupiah. Bayangkan ini, pada April 2024 nilai tukar rupiah menyentuh level 16.200 per dolar Amerika Serikat, salah satu level terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal inflasi Indonesia saat itu justru sudah turun dan terkendali di kisaran 3%. Lalu pada Desember 2024, BPS mencatat inflasi Indonesia hanya 1,57% per tahun, jauh di bawah inflasi Amerika yang masih sekitar 3%. Menurut teori, harusnya rupiah menguat, tapi kenyataannya rupiah masih tertekan di kisaran 15.800 hingga 16.000 per dolar Amerika Serikat. Inilah paradoks yang akan kita bedah hari ini, kenapa inflasi yang lebih rendah tidak otomatis membuat rupiah menguat, dan seberapa jauh teori paritas daya beli bisa menjelaskan realita ini. Dalam video ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa itu PPP dan bagaimana hubungannya dengan nilai tukar rupiah? Kedua, apa yang data dan grafik nyata katakan tentang pergerakan rupiah selama 2020 hingga 2025? Ketiga, apa rekomendasinya bagi kita, baik sebagai pelajar, investor, maupun pengambil kebijakan? Purchasing Power Parity atau PPP pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Swedia Gustav Kessel pada tahun 1922. Ide dasarnya sangat intuitif. Satu barang yang sama seharusnya dijual dengan harga yang sama di semua negara setelah kita konversi ke mata uang yang sama. Contoh paling terkenal adalah Big Mac, indeks dari majalah The Economist. Jika Big Mac di Amerika dijual seharga $5 dan di Indonesia harganya $75.000, maka nilai tukar PPP seharusnya adalah $15.000 per dolar. Tapi, PPP tidak hanya soal berjual. Dalam konteks akademis, PPP menggunakan keranjang barang yang jauh lebih luas, mencakup ribuan produk konsumsi seperti perumahan, pendidikan, hingga jasa seperti yang dihitung oleh World Bank dan OECD melalui International Comparison Program. PPP terdapat 2 jenis. Yang pertama ada PPP absolut yang menyatakan bahwa nilai tukar seharusnya mencerminkan rasio harga antara dua negara secara langsung. Ini adalah versi yang lebih kaku dan sering tidak berlaku di dunia nyata karena adanya biaya transportasi, biaya cukai, dan perbedaan selera konsumen. Yang lebih relevan dan banyak digunakan dalam analisis adalah PPP relatif. Rumusnya lebih fleksibel. Presentasi perubahan nilai tukar seharusnya kira-kira sama dengan selisih inflasi antar dua negara. Jadi, kalau inflasi Indonesia lebih tinggi 2% dibandingkan Amerika, teori memprediksi rupiah akan melemah sekitar 2% per tahun. Sesederhana itu konsepnya, tapi penerapannya jauh lebih kompleks. Dalam manajemen keuangan internasional, PPP bukan sekadar teori akademis. Konsep ini menjadi fondasi bagi 3 keputusan keuangan kritis. Yang pertama adalah hedging atau lindungi nilai. Perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri perlu memprediksi nilai tukar masa depan. PPP memberikan kerangka dasar untuk proyeksi jangka panjang tersebut. Kedua adalah penilaian investasi asing. Ketika perusahaan Indonesia ingin berinvestasi di luar negeri, atau sebaliknya, mereka perlu tahu apakah mata uang mitra dagang sedang overvalued atau undervalued dibandingkan nilai PPP-nya. Ketiga adalah penetapan harga internasional. Multinational companies menggunakan PPP untuk menetapkan harga produk mereka secara konsisten di berbagai negara, sambil tetap kompetitif di pasar lokal. Dan tentu saja, bagi Bank Indonesia, pemahaman PPP sangat krusial dalam mendesain kebijakan moneter. Kapan harus menaikkan suku bunga, kapan harus menginterpretasikan pasar valuta asing, dan berapa cadangan devisa yang harus dijaga. Sekarang kita lihat apa kata datanya. Coba lihat grafik ini. Garis biru menunjukkan inflasi Indonesia dan garis merah menunjukkan inflasi Amerika Serikat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, keduanya sama-sama rendah akibat tekanan pandemi. Lalu memasuki 2021 dan 2022, keduanya melonjak bersamaan. Inflasi global mencapai puncaknya sebesar 8,7% pada 2022, didorong oleh gangguan rantai pasokan global dan lonjakan harga energi pasca pandemi. Indonesia pun ikut terdampak. Inflasi kita menyentuh 5,51% pada 2022, tertinggi dalam suatu dekade. Amerika bakal lebih parah, mencapai 8% lebih. Yang menarik terjadi pada 2023 dan 2024, inflasi Indonesia turun lebih cepat dari Amerika.
Pada akhir 2024, inflasi kita hanya 1,57, sementara Amerika masih di kisaran 3%. Menurut PPP, ini seharusnya mendorong penguatan rupiah. Tapi, apakah itu yang terjadi? Inilah jawabannya. Lihat dua garis di grafik ini. Garis solid adalah nilai tukar rupiah aktual di pasar. Garis putus-putus adalah prediksi nilai tukar berdasarkan formula PPP relatif. Kalau bisa lihat pada 2022 sampai 2023, ketika inflasi Indonesia lebih tinggi dari Amerika, rupiah memang melemah, konsisten dengan prediksi PPP, tapi depresiasi yang terjadi lebih dalam dari yang seharusnya menurut PPP. Sebaliknya, ketika inflasi Indonesia turun di bawah Amerika pada akhir 2024, rupiah tidak menguat sebanding. Garis aktual tetap jauh di atas garis PPP. Artinya, rupiah masih terdepresiasi melebihi apa yang bisa dijelaskan oleh perbedaan inflasi semata. Lalu, apa yang menjelaskan perbedaan ini? Penelitian empiris mengidentifikasi setidaknya 4 faktor utama di luar diferensial inflasi. Yang pertama, diferensial suku bunga real. Ketika The Fed menaikkan Fed rate dari 0,25% ke 5,5% antara 2022 dan 2023, ini adalah kenaikan tercepat dalam 40 tahun. Modal asing berbondong-bondong pindah ke Amerika. Rupiah pun terpukul bukan karena inflasi, tapi karena adanya daya tarik investasi berubah secara drastis. Kedua, harga komoditas. Sebagai eksportir batu bara, sawit, dan nikel, kenaikan harga komoditas global sebenarnya menjadi penyangga rupiah. Ini yang membuat rupiah lebih tahan banting dibandingkan mata uang negara berkembang lain seperti lira Turki atau peso Argentina. Ketiga, aliran modal asing. Kepemilikan asing di obligasi dan saham Indonesia sangat sensitif terhadap sentimen global. Ketika indeks ketakutan pasar global naik, investor asing keluar dari emerging market termasuk Indonesia yang menekan rupiah. Dan yang keempat, intervensi Bank Indonesia atau BI. BI menggunakan cadangan devisa dan instrumen moneter untuk meredam volatilitas. Sepanjang 2024, cadangan devisa dijaga di kisaran 140-150 miliar US dollar, setara dengan lebih dari 6 bulan impor. Jadi, kesimpulan analisis data kita adalah PPP bekerja, tapi hanya dalam jangka panjang dan dengan kecepatan yang sangat lambat. Para peneliti menemukan bahwa butuh rata-rata 3 hingga 5 tahun bagi nilai tukar untuk kembali ke level keseimbangan PPP setelah terjadi guncangan. Dalam jangka pendek, suku bunga, aliran modal, dan sentimen pasar jauh lebih berkuasa. Kesimpulan dari video ini, pertama, PPP adalah teori yang valid untuk jangka panjang. Perbedaan inflasi antara Indonesia dan Amerika memang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Ini terbukti secara statistik, tapi hubungannya tidak instan dan tidak simetris. Kedua, dalam jangka pendek, suku bunga diferensial jauh lebih dominan. Buktinya di depan kita, ketika The Fed agresif menaikkan suku bunga, rupiah melemah tajam meskipun inflasi Indonesia lebih terkendali. Ini adalah realita pasar keuangan global yang terintegrasi. Ketiga, ada gap besar antara nilai tukar PPP dan nilai tukar pasar rupiah. World Bank mencatat nilai tukar PPP rupiah jauh lebih kuat dari nilai pasar, sekitar 5.000 hingga 6.000 per dolar dalam hitungan PPP. Ini bukan berarti rupiah seharusnya sekuat itu di pasar, tapi mencerminkan perbedaan struktur ekonomi yang dalam antara Indonesia dan Amerika Serikat. Keempat, Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas jangka pendek, tapi tidak bisa sepenuhnya melawan arus jangka panjang yang ditentukan oleh fundamental ekonomi. Berdasarkan analisis, ada 3 kelompok yang bisa mengambil pelajaran yang berbeda. Bagi para investor dan trader, jangan hanya melihat inflasi saat menganalisis pergerakan rupiah. Pantau juga diferensial suku bunga antara BI rate dan Fed rate, pergerakan harga komoditas ekspor Indonesia, dan aliran modal asing di pasar obligasi dan saham. Bagi pelaku bisnis yang bertransaksi dalam valuta asing, gunakan PPP sebagai acuan nilai tukar wajar. Jangka panjang untuk perencanaan strategis, tapi lakukan juga hedging untuk melindungi dari volatilitas jangka pendek yang bisa sangat signifikan. Dan bagi para pengambil kebijakan, PPP menunjukkan bahwa menjaga inflasi tetap rendah adalah prasyarat fundamental untuk stabilitas rupiah jangka panjang. Tapi di tengah dunia yang terintegrasi secara finansial, koordinasi kebijakan moneter dengan memperhatikan dinamika global, terutama kebijakan The Fed, menjadi sama pentingnya. Demikianlah analisis kita tentang hubungan paritas daya beli dan inflasi global terhadap nilai tukar rupiah. Teori PPP mengajarkan kita bahwa pada akhirnya nilai mata uang mencerminkan daya beli real suatu perekonomian. Tapi jalan menuju sana panjang, berliku, dan penuh turbulensi jangka pendek.